Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semakin sehat dan teman-teman selalu semangat ya untuk kita semuanya terus berjuang di saat-saat ini. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya, masih ingat Beta Sugiarso, dan terima kasih teman-teman sudah subscribe dan like. Silahkan boleh share ke teman-teman yang lain sehingga informasinya bisa semakin berharga. Teman-teman semuanya, masih ingat ya materi sebelumnya saya pernah cerita sedikit tentang indera keenam. Kali ini saya juga ingin membuka sedikit tentang ilmu terawangan. Jadi kalau saya bicara tentang ilmu terawangan, pasti ini langsung terfikir ya, seolah ini adalah ilmu magic ya, ilmu metafisika, ilmu di luar logika. Dan memang kenyataannya, yang namanya ilmu terawangan ini juga ilmu di luar logika, meskipun secara ilmiah bisa kita jelaskan bagaimana proses terjadinya ilmu terawangan ini. Dan teman-teman semuanya, seringkali karena kita tidak menemukan satu titik temunya, di mana sebetulnya logikanya ilmu terawangan ini kenapa bisa bekerja, pada akhirnya akan dilemparkan ya pada keilmuan magic tadi. Teman-teman, setiap manusia punya indrawi ya, punya panca indera. Dimana ketika panca indera itu bisa benar-benar terlatih ya dengan tajam, seperti yang saya pernah sampaikan di materi indera keenam, itu kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada di sekitar kita. Apakah teman-teman percaya bahwa kemampuan pikiran kita sebetulnya bisa menembus batas ruang dan waktu? Kalaupun teman-teman saat ini belum percaya, kita boleh melihat pada produk yang dihasilkan oleh manusia, yaitu berupa handphone. Handphone itu bisa menembus batas ruang dan waktu. Ketika saya di sini menggunakan handphone dan saya berkomunikasi dengan teman saya di kota yang berbeda atau di negara yang berbeda, ini saat ini ya sudah bisa langsung berkomunikasi, bahkan langsung bertatap muka. Nah, ini adalah satu contoh bahwa teknologi yang saat ini sudah mampu mewujudkan secara nyata bahwa kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh ya, dengan tadi ya tempat yang banyak batasannya, namun tetap bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, lalu apakah kemampuan manusia itu tidak bisa melebihi kemampuan teknologi? Itu yang menjadi pemikiran bahwa manusia yang bisa membuat teknologi, apakah manusia tidak bisa lebih dari teknologi yang dia buat? Tentunya kalau kita berpikir ke situ, kita akan kembali pada Sang Pencipta menciptakan kita dengan sempurna, dengan segala kemampuannya. Ya, jangan-jangan karena kita tidak pernah melatih, tidak pernah memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa melakukannya. Sebagai contoh, pernahkah teman-teman merasakan seperti satu rasa yang kita dapatkan ketika ada satu kejadian yang menimpa pada orang lain, orang terdekat, atau siapapun, dan kita bisa merasakan tanpa kita sadari. Namun seringkali kita abaikan. Yang paling jelas adalah ketika seorang ibu merasakan kondisi anaknya. Itu tanpa media elektronik, itu tanpa handphone, dan itu bisa dirasakan secara langsung. Nah, indrawi itulah yang bisa saya katakan tadi bahwa kita punya kemampuan bisa menembus
ruang, batas, dan waktu, kita punya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, ya, secara langsung menggunakan kemampuan diri kita. Karena Sang Pencipta sudah membekali kita dengan semua kemampuan tadi. Manusia punya gelombang pikiran yang bisa kita alirkan, ya, bisa kita pancarkan ke orang yang kita tuju. Teman-teman, jika teman-teman masih penasaran, boleh kita ngobrol, boleh kita diskusi bagaimana caranya kita memancarkan energi, ya, memancarkan informasi yang berasal dari diri kita kepada orang yang menjadi tujuan kita. Sehingga nanti dari pembahasan ini kita akan bisa membahas lebih luas lagi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara melakukan telepati, ya, bagaimana melakukan bagaimana bisa menerawang orang, ya, menggunakan kemampuan indera visual kita, bagaimana bisa kita merasakan sesuatu yang orang lain rasakan yang dia tidak berada di tempat ini. Nah, ini satu keilmuan yang sangat luar biasa dan itu sudah ada pada diri setiap manusia. Hanya sebagian orang sudah menggunakannya, meskipun menggunakan jalan yang berbeda, ya, dengan metafisik atau dengan ilmu-ilmu yang magic misalnya. Ada yang sudah melakukannya seperti itu. Namun sejatinya ketika kita mampu melakukannya dengan menggunakan melatih kemampuan indrawi kita secara optimal dan kita benar-benar bisa secara kontinu melatihnya, kita akan bisa dapatkan keilmuan itu. Karena itu adalah kemampuan yang wajar, kemampuan yang normal. Seperti halnya tangan kita diberikan kemampuan untuk mengangkat, ya, beban berat karena kita sering melatih. Seperti halnya kaki kita diberi kemampuan untuk lari cepat karena kita sering melatih. Seperti halnya kita diberikan kemampuan untuk mengingat karena kita sering berusaha untuk mengingat apa yang penting dalam diri kita. Baik teman-teman, itu hal yang bisa saya sampaikan. Harapannya teman-teman bisa terus belajar dan saya pun demikian akan sangat senang ketika teman-teman berdiskusi di channel ini dan teman-teman bisa komen. Syukur teman-teman terus bisa berbagi pada teman-teman yang lainnya dan ingat subscribe, ini sangat penting, ya, untuk kita terus bisa berinteraksi dan biar saya juga semakin semangat, ya, untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan teman-teman boleh request konten apa yang teman-teman inginkan. Tentunya tentang pemberdayaan diri, tentunya tentang keilmuan neurolinguistik program, tentunya hal ini untuk kemanfaatan banyak orang dan berkaitan dengan tadi pengelolaan pikiran, pemberdayaan seseorang sehingga bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.